Selamat datang di podcast Sitopan, siaran tokoh panutan. Podcast inspiratif yang membahas figur-figur pemerintah yang dapat kita teladani dalam menjalankan peran sebagai aparatur sipil negara. Perkenalkan, aku Claudia selaku host, dan pada episode kali ini aku bersama rekan-rekanku dari kelompok 3D Bapelkes Cikarang Angkatan 8 akan membahas tokoh-tokoh panutan pemerintah pilihan masing-masing anggota kelompok kita. Tidak hanya mengenal sosoknya, kita juga akan mengaitkan keteladanan para tokoh tersebut dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak ya. Di akhir podcast juga kita akan menyampaikan nih hasil refleksi bersama berupa satu tokoh panutan pilihan dari semua anggota kelompok 3D. Oke, kayaknya kita perkenalan dulu ya member kelompok 3D ada siapa aja nih. Coba dari Kak Anissa dulu silahkan. Halo, saya Anissa dari RSAB Harapan Kita. Halo, perkenalkan saya Putri dari RSAB Harapan Kita. Halo, perkenalkan semuanya, saya Ainun dari Rumah Sakit Jatim dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Halo, nama saya Susan dari Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia. Oke, aku Claudia Umami dari Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita. Yuk kita bahas dan kupas satu persatu nilai berakhlak dari tokoh-tokoh panutan kita semua. Oke, yang pertama aku mau dengerin banget nih tokoh panutannya Kak Anissa. Siapa sih tokoh yang Kak Anissa jadikan panutan saat ini? Tokoh panutan saya itu adalah Pak Erick Thohir, yaitu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Beliau itu dikenal sebagai pemimpin yang visioner, energik, dan adaptif terhadap perubahan. Nilai berakhlak yang tercermin dari beliau antara lain, ada adaptif dalam menghadapi dinamika dan tantangan, kolaboratif dalam melibatkan berbagai pihak, kompeten dalam memimpin dan mengelola organisasi, berorientasi pelayanan khususnya dalam mengembangkan pemuda dan olahraga. Pak Erick Thohir ini juga mengajarkan pentingnya inovasi dan semangat dalam perubahan positif. Wah, baru tokoh pertama aja udah keren banget ya. Selanjutnya coba deh Kak Susan. Siapa sih tokoh pemerintahan yang dijadikan panutan sama Kak Susan? Oke, kalau aku sendiri, tokoh panutan aku itu Bu Tri Risma Harini atau biasanya dipanggil Bu Risma. Beliau ini meniti karir dari bawah sebagai ASN di pemerintahan kota Surabaya. Nah, beliau ini menjadi wali kota di tahun 2010 sampai 2020 dan Menteri Sosial di tahun 2020 sampai 2024. Kemudian pendekatannya itu selalu berbasis data, turun ke lapangan atau belusukan, dan responsnya itu cepat terhadap masalah sosial. Nilai berakhlak yang terlihat dari Bu Risma itu berorientasi pada pelayanan. Beliau itu sering terlihat mengatur lalu lintas saat hujan, ikut memadamkan kebakaran, hingga mencuci mobil dinasnya sendiri. Kemudian kompeten. Beliau itu mengubah lahan gersang menjadi taman-taman kota yang meraih penghargaan internasional seperti The Future City dari The Globe. Kemudian ada harmonis, sering merangkul anak yatim, penyandang disabilitas, dan warga miskin melalui program permakanan. Lalu yang terakhir ada berintegritas tentunya dalam pengambilan keputusan. Keberaniannya beliau ini menciptakan standar baru bagi ASN di Indonesia bahwa birokrasi harus melayani bukan dilayani. Wah, setuju banget aku ya. Semua birokrasi itu harusnya melayani, bukan dilayani. Oke, lanjut deh. Tokoh pemerintahan panutannya Kak Ainun siapa, Kak? Kalau aku sendiri ya, itu Ibu Susi Pujiastuti. Beliau merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2014 sampai 2019 di era Presiden Joko Widodo. Beliau itu dikenal sebagai sosok yang tegas, konsisten, dan memiliki integritas yang tinggi. Nilai berakhlak yang tercermin dari beliau itu ada beberapa ya yang bisa kita ambil. Pertama itu akuntabel, terbukti dari kebijakan yang tegas dalam penenggelaman kapal yang ilegal. Yang kedua itu bisa loyal terhadap kepentingan bangsa, terutama masyarakat pesisir dan nelayan di sekitar. Yang ketiga itu kompeten terhadap permasalahan struktur industri perikanan. Yang selanjutnya itu adaptif dalam menghadapi tantangan global sektor perikanan dengan membuka forum untuk ruang diskusi bagi para pelaku usaha di industri perikanan. Nah, Ibu Sisi ini mengajarkan kita ASN untuk berani bertindak sesuai aturan dan kepentingan negara. Wah, keren juga nih sosok Ibu Susi. Biasanya kita dengernya tuh tenggelamkan ya. Lanjut deh, Kak Putri. Yang dijadikan panutan nih sama Kak Putri siapa nih tokoh pemerintahannya?
Oke, Kak Audi, terima kasih. Nah, kalau saya sendiri, tokoh panutan saya, karena saya berasal dari Jawa Timur ya, yaitu Ibu Khofifah Indar, yaitu Gubernur Jawa Timur sendiri. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, komunikatif, dan inklusif. Nilai berakhlak yang dapat kita contoh dari beliau untuk berorientasi pada pelayanan melalui kebijakan beliau yang pro masyarakat, karena beliau sering belusukan nih ke pasar-pasar biar mengerti kondisi ekonomi dengan kondisi rakyat saat ini. Kemudian untuk kolaboratif dengan berbagai pihak dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Jawa Timur. Kemudian untuk kompeten, beliau kompeten dalam mengelola pemerintahan daerah dan loyal kepada masyarakat dan negara. Meskipun beliau sibuk, beliau masih sering menyempatkan hadir pada acara-acara tertentu. Ibu Khofifah juga bisa menjadi contoh pemimpin yang mengutamakan kebersamaan dan pelayanan. Nah, sekarang untuk Audi sendiri nih, sebagai host, apakah punya tokoh panutan yang mau Kak Audi utarakan nih? Baik, ya tentunya saya juga punya dong tokoh panutan pemerintahan yang nilai berakhlaknya itu nyata banget. Tokoh panutan aku ya, yaitu Pak Purbaya. Siapa sih yang nggak kenal sama beliau? Menteri Keuangan Republik Indonesia. Beliau juga kan dikenal ya sebagai sosok pemimpin yang tenang, profesional, dan berintegritas tinggi, khususnya dalam mengelola keuangan negara kita. Nah, jika dikaitkan dengan nilai berakhlak, Pak Purbaya itu mencerminkan dari berorientasi pelayanan ya. Purbaya tuh sering banget menekankan bahwa kebijakan fiskal tuh harus memberi manfaat nyata bagi rakyat. Itu artinya ya beliau sangat berorientasi pelayanan ya. Kemudian akuntabel melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab. Kemudian kompeten dengan latar belakang dan penguasaan bidang ekonomi ya. Pendidikan beliau itu kan gak main-main nih untuk yang ekonominya. Jadi menurut saya beliau tuh sangat kompeten. Kemudian ada loyal juga ya. Beliau kepada negara dan kepentingan publik itu sangat loyal. Kemudian kolaboratif dalam kerjasama lintas kementerian dan berbagai lembaga juga beliau sangat kolaboratif tentunya. Jadi menurut saya keteladanan beliau sangat relevan ya bagi aparatur sipil negara dalam menjaga kepercayaan publik dan profesionalisme kerja. Wah, menarik banget ya Kak, dari penjelasan semua kakak-kakak di sini. Ini tokohnya jelas banget nilai berakhlak yang bisa kita tiru, bukan hanya konsep yang tercermin di kehidupan nyata. Nah, saya setuju. Bahkan kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh yang kami sampaikan sebelumnya, benang merahnya itu sama, yaitu integritas dan komitmen melayani bangsa. Betul sekali, dari seluruh tokoh yang sudah kita bahas hari ini sebenarnya tidak ada ya yang paling benar atau yang paling hebat. Namun ya, jika harus memilih satu tokoh pemerintahan panutan untuk saat ini nih, maka tokoh mana sih yang paling mempresentasikan nilai berakhlak secara utuh? Nah, tokoh yang mempresentasikan nilai berakhlak secara utuh kan adalah tokoh yang mampu melayani dengan tulus, bekerja secara akuntabel, terus mengembangkan kompetensi, menjaga keharmonisan, loyal pada nilai dan negara, ya, adaptif terhadap perubahan, serta terbuka untuk berkolaborasi. Oke, gimana kalau kita voting aja? Siapa sih tokoh pemerintah panutan saat ini dari kelompok 3D? Pilih salah satu dari tokoh-tokoh yang tadi sudah dipaparkan ya. Oke, langsung aja ya. Aku hitung mundur, nanti langsung klik reaction-nya. 3, 2, 1. Siapa tokoh pilihan kita? Oh, ternyata semuanya ini sepakat nih ya bahwa Pak Purbaya menjadi tokoh yang paling mempresentasikan nilai berakhlak secara utuh. Iya benar, karena yang paling menonjol dari Pak Purbaya itu sebenarnya konsistensinya ya. Nilai berakhlak tercermin dari cara beliau mengambil keputusan dan berkolaborasi tentunya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 3D untuk hari ini. Baik, akhir kata, semoga keteladanan Pak Purbaya dapat menginspirasi kita semua ya, sebagai aparatur sipil negara untuk terus mengamalkan nilai berakhlak dalam setiap peran dan tanggung jawab sekecil apapun kontribusi kita. Saya sebagai host Claudia Umami pamit undur diri, sampai bertemu di podcast Sitopan berikutnya. Podcast Sitopan beda dari yang ada.